Salam saudaraku, kita akan membahas mengenai tentang apa alasan orang masih percaya dengan doktrin jihad pelaku bom bunuh diri, terutama yang sering terjadi di negara kita ini. Salah satunya adalah satu, karena doktrin yang terus dipaparkan oleh ustadz-ustadz yang memiliki paham radikal masih diberi kebebasan untuk menyebarkan paham rasisnya di mana-mana, salah satunya yang seperti ini. Kita simak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang radikal lagi pada kumpul di sini semua. Jangan takut dibilang radikal. Ketahuilah apa arti radikal. Secara bahasa, menurut Kamus Bahasa Indonesia, radikal itu artinya yang paling dasar. Orang-orang yang suka kepada pondasi dasar. Dua, arti radikal, yaitu orang-orang yang inginkan perubahan yang besar, yang mendasar. Yang ketiga, orang-orang yang fokus untuk maju, untuk melakukan perubahan mendasar. Apakah ini radikal yang dimaksud? Jika demikian, ketahuilah Firaun berhadapan dengan orang-orang radikal, namanya Musa dan kaumnya. Dan siapa yang menang? Orang radikal apa orang zalim? Maka apabila yang dimaksud dengan radikal adalah menyambut firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang telah beriman, masuki Islam ini secara total. Maka himbauan para ulama agar kembali menjadi muslim kafah dalam segala urusan. Maka menurut orang-orang yang bertubuh manusia, berhati setan, ini adalah radikal. Maka relalah kita dikatakan orang radikal. Setuju? Yang dimaksud radikal positif itu adalah kita. Maka jangan khawatir, kita hafiz Quran dikatakan radikal. Alhamdulillah. Anak kita pada mondok di pesantren dikatakan sebagai radikal. Alhamdulillah. Kita ingin tegaknya syariat Islam dikatakan radikal. Alhamdulillah. Kita rindu khilafah Islamnya kembali berdiri dikatakan radikal. Alhamdulillah. Nah, ini nih yang kita sebut manusia kalau sudah mabuk agama, yang tadinya orangnya yang cerdas tiba-tiba menjadi bodoh seketika. Kenapa saya katakan bodoh? Karena ingin Indonesia mengalami huru-hara penuh deru perang dan mengatasnamakan jihad, dan merasa bahwa pemerintahan sekarang tidak sesuai syariat Islam yang dilabelkan sebagai pemerintahan togut. Karena program khilafah adalah pengusung umat Islam agar menjadi Islam yang kafah atau total. Kafah artinya menjadi Islam yang melaksanakan perintah Allah secara berkeseluruhan, termasuk inti-inti yang Ustadz tadi sebutkan. Salah satunya melaksanakan hukum atau syariat Islam di Republik Indonesia ini. Nggak kebayangkan? Logikanya, katanya Islam itu bisa diterima oleh segala bangsa dan bukan cuma Arab doang. Harusnya menjadi Islam nggak mesti petantang petenteng teriak-teriak ke stadion bola meneriakan khilafah dan syariat Islam dong Pak, iya kan? Antum jadi ustadz harusnya ajari umatnya kalau mau jadi Islam laksanakan perintah intinya, bukan provokasi. Salah satu contohnya adalah tentang keselamatan akhirat kita nih misalnya ya. Lah situ ngajak umat untuk mendirikan Islam secara kafah serta mempromosikan program khilafah yang jelas-jelas akan melawan pemerintahan. Kemudian Anda membangun opini bahwa orang yang hafiz Quran dibilang radikal. Wih, ini mengarahkan umat untuk beradu banteng Pak namanya, bukan adu domba lagi loh. Anda juga katakan orang yang masuk pesantren dibilang teroris. Aduh, jangankan dari pesantren Pak, si itu kalau keluar dari gua Gunung Merapi pun, kalau tiba-tiba teriak-teriak takbir, bom istana, serang istana, halal darah polisi, ini jelas wajar kalau Anda disebut ISIS atau radikal Pak, jangan baper dong. Coba seandainya situ masuk pesantren terus keluar ceramahnya sejuk, tidak selalu teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, tapi ngajak umat untuk mendirikan negara Islam Indonesia yang dijuluki program khilafah serta seperangkat program syariatnya yang jelas-jelas akan menghapus kebinekaan tunggal ika serta dasar RI kita Pancasila Pak, ya jelas Anda akan dianggap sebagai radikal atau ISIS itu sendiri. Lah sudah parah begitu masih baper lalu merasa dizolimi lagi.
Karena khilafah adalah program Islam secara kafah yang manusianya akan dibelenggu dengan syariat-syariatnya. Masa wanita dan orang Arab saja baru merasa terbebas dari belenggu syariat Islam? Indonesia justru ingin seperti negara Arab di masa lalu. Gimana sih, Pak? Tapi kok masih saja ya ada pengikutnya yang menyetujui doktrin radikal begini ya. Heran saya, apalagi ibu-ibu gitu loh, nggak mikir anaknya apa ya. Sekali-kali hiduplah di negeri Islam lebih damai, apa sebaliknya? Lawang mereka saja nyari suaka di negeri kafir kok. Dan belajarlah kalau hidup di negeri kafir itu gimana keindahannya. Abdul Somad saja yang benci kafir malah pengennya mainnya ke negara kafir, ya kan? Selanjutnya, inti berikutnya adalah program khilafah, artinya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini akan dilenyapkan di muka negeri ini loh. Terus masih bangga disebut radikal gitu, atau mungkin sudah menyadari? Harusnya seorang yang mempromosikan agamanya dengan kesejukan, memberikan pengajaran yang standar moralnya bisa keuji, bukan dengan mengobarkan semangat fanatik dengan cara memudarkan warna tanah air kita gitu loh. Nah, oleh karena faktor dukungan para ustadz-ustadz radikal yang mempromosikan khilafah dan syariat Islam inilah, banyak anak muda yang dicekoki doktrin jihad dengan iming-iming syahid yang nasibnya tragis dan tidak memiliki pilihan hidup. Kasihan orang tuanya yang susah payah menyekolahkan biar pinter, malah sia-sia hidupnya. Dan ini adalah salah satu pemuda korban ceramah ustadz-ustadz yang selalu menggembar-gemborkan mengenai tentang khilafah, jihad, dan lain sebagainya. Kemudian dia adalah korban doktrin ustadz yang mengatakan bahwa itu bukan bunuh diri, tetapi itu adalah mati syahid. Nah, kenapa banyak anak-anak muda yang zaman sekarang ini mereka ini masih terpesona dengan doktrin-doktrin seperti itu? Karena jiwa-jiwa anak muda itu berbeda, teman-teman ya. Jiwa anak muda itu lebih kepada hal yang sensasi. Dia mencari jati dirinya, maka dengan cara bom bunuh diri itu bisa mendapatkan surga, maka itu akan disebut hal yang sangat membanggakan orang, maka dia lakukan sebagai bentuk cintanya kepada agamanya. Mengapa aku begini? Ya, itu karena mereka berhasil dirasuki virus radikal oleh ustadz-ustadz yang memiliki jutaan umat, sehingga doktrin bom bunuh diri sebagai jihad Islam. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Nah, jika setiap gerakan radikal macam bom bunuh diri dikatakan mati syahid oleh para penceramah yang memiliki sejuta umat, maka tidak heran banyak generasi kita akan mengimani sebagai bentuk satu-satunya jalan menuju surga. Maka dengan tekad yang sangat yakin mereka akan melakukan gerakan jihad bom bunuh diri dengan sukarela. Jadi saran saya Bapak Ibu, lindungilah putra-putri Anda agar tidak berguru pada ustadz-ustadz yang berhasil mempengaruhi jutaan umat yang memiliki ambisi khilafah di negeri kita tercinta ini ya. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan jabatan setelah program khilafah berhasil, sementara anak-anak muda yang rela mati sangit justru menerima hukuman kekal karena matinya dengan cara membunuh sesama manusia. Kasihan ya Bapak Ibu, maka harus kritislah dari sekarang ya. Jadi, stop doktrin kalau Islam itu seolah-olah diperangi ya. Nggak ada yang memerangi umat Islam di NKRI ini. Malah umat Islam teristimewa di negeri ini loh. Buktinya, banyak Islam yang menista iman agama lain gak diapa-apain, tapi yang non-muslim kan selalu berakhir di penjara, Pak. Banyak masjid atau langgar di mana-mana, Pak. Kalau bangun masjid pun gak ribet. Beda dengan tempat ibadah lain, Pak. Pakai acara jihad melarang bangunan gereja. Belum lagi kalau Islam masih sumbangan dianggap amalan. Sebaliknya, kalau non-Islam yang ngasih sumbangan dibilang modus kristenisasi lah, pamer lah, dan segala rupa-rupawan penuh dengan udang di balik bakwan. Oke, selanjutnya. Kemudian Ustadz Zulkifli tadi mengatakan gerakan khilafah itu mengembalikan sistem Islam dari dasar dan secara berkeseluruhan.
Ini sudah sangat jelas akan bertentangan dengan aturan pemerintahan kita. Contohnya doktrin Ustadz ini ya. Ustadz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah? Apa kami berdosa karena negara zalim pada kami? Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram. Langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Nah, apa jadinya negara kita bila sarana stabilitas negara pengennya dinikmati secara gratis semua? Mungkin menurut Abdul Somad, tanah yang kita tinggali pun bakalan dibilang gratis pula, karena nanti ceramahnya akan bilang ini tanah air kita, masa kita mesti beli tanah kita sendiri? Makanya fatwa mencuri listrik yang diperbolehkan begini akan membawa pengikutnya akan bikin perguruan khusus sekolah teknik mencuri listrik. Heran, kok ada ya yang punya pikiran begitu? Coba colokin listriknya ke hidung saja, bisa nggak ya? Mungkin itu baru bisa dibilang gratis, tis gitu loh. Seorang ustadz yang memiliki sejuta umat, kalau pemikirannya begini bagaimana nasib pengikutnya dong? Abdul Somad pernah tidak berpikir kalau listrik itu butuh pengelola? Dan pengelola butuh gaji dong. Lah anak bininya mau dikasih makan apa kalau cuma sibuk ngurusi listrik tanpa jaminan nih loh? Dan pengelola listrik juga memiliki risiko besar dul. Dan siapa yang sanggup memiliki tunjangan atas nasib korban dan keluarganya jika mereka mati kesetrum dul? Dan apa jadinya dunia apabila tidak memiliki pemimpin negara yang memiliki kedaulatan untuk mengatur infrastruktur negara ini dul? Bisa kebayang gak? Dan anehnya khilafah serta pelaku bom atau ISIS kan jelas sasarannya pemerintah nih. Kok terkesan pembiaran ya? Jadi kira-kira ada apa dengan republik kita sekarang ini guys? Karena secara fakta bahaya radikal ini bukan cuma nyawa manusia, bahkan masa depan NKRI juga terancam loh. Kok tokoh-tokoh frontal yang jelas-jelas menghina pemimpin negara kita, bahkan dengan terang-terang melawan pemerintahan dengan mengusung khilafah, tapi tidak pernah diproses, tapi malah diperlakukan seolah-olah jadi raja dunia ini loh guys. Bahkan masih banyak yang bebas dan masih diberi panggung untuk menjaring umat agar pro khilafah gitu loh. Mereka lebih terkesan kebal hukum. Sementara mereka begitu mudah menciduk non-muslim yang dianggapnya menghina agama Islam guys. Contoh ya kasus orang Konghucu yang cuma mengeluhkan suara toa masjid yang berujung pada perusakan tempat ibadahnya sampai perusakan rumahnya, bahkan sampai dipenjarakan yang bahkan lebih lama dari para pentolan pengusung khilafah itu sendiri. Dan juga orang-orang Kristen yang banyak sekali dipersekusi sampai ke penyiksaan. Dan semakin saya renungkan, semua semakin jelas. Inilah fakta manusia yang sudah rusak oleh dosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi akibat dosa yang sudah menjalar pada seluruh manusia bagaikan virus yang sangat membahayakan bagi manusia. Manusia seperti mengalami kematian nurani. Punya mata tidak bisa melihat kenyataan, punya telinga tidak bisa mendengar suara kebenaran, punya akal sudah tidak sanggup menimbang-nimbang apakah itu salah, apakah itu benar. Jadi inilah fakta dunia kita saudara. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pesan Yesus pada kita adalah Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena dengan berjaga-jaga dan berwaspada, kita tidak akan mudah dimanipulasi oleh si jahat yang akan memperdaya kita agar kita juga sama dengan mereka.
Selanjutnya, 2. Alasan kenapa pelaku bom masih punya semangat jihad. Muslim Indonesia mudah mempercayai berita-berita yang bahkan belum tentu ada kebenarannya. Contoh tentang berita bahwa jasad Imam Samudra pelaku bom Bali 2 yang katanya masih utuh. Nih kita lihat teman-teman ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Berikut adalah klarifikasi dari warga dan dari RT setempat. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat baik di lingkungan Lopang Gede dan juga Serang dan bahkan mungkin di Indonesia, seluruh Indonesia, bahwa berita yang setelah disebarkan melalui Facebook itu adalah berita hoak, artinya kebohongan belaka, karena kejadian tersebut bahwa makam Imam Samudra yang dikatakan telah dibongkar ataupun dipindahkan itu ternyata tidak benar. Itu kebohongan belaka dan kita bisa lihat bahwa makamnya masih utuh biasa. Tidak ada satupun yang dibongkar. Dan itu adalah berita yang benar-benar hoak. Tidak ada kebenarannya. Punten Pak RT, Ya, Pak. itu video tentang wajah beliau itu video kapan itu? Kayaknya video terbaru itu. Apa Bukan. ketika beliau setelah selesai dieksekusi? Oh, bukan. Ini kayaknya dilihat dari Pak muka juga kayaknya. Bukan berbeda. beliau? Iya, bukan. Oh, bukan Imam Samudra. Bukan. Oke. Ini sekedar meluruskan agar masyarakat tahu bahwa itu fitnah. Iya. Gitu. Oke. Nah, Makasih Pak RT. Ya. Dari kepolisian mungkin Bapak pengen nambahin? udah Pak, cukup. Oke, makasih ya. Nah, saudaraku, semua setanah air kita semua sudah berada di zaman internet. Jangan mudah termakan oleh berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya. Jadi, belajarlah kritis agar kita tidak salah jalan dan salah berkeputusan. Pesan saya bagi adik-adikku dimanapun kalian berada, apabila ada ceramah-ceramah yang seolah-olah membangkitkan jiwa muda kalian, ingat, banyak cara yang menunjukkan diri kita hebat, bukan dengan cara yang konyol, tetapi prestasi yang kalian miliki berdasarkan talenta untuk kita mengekspresikan kemampuan kita di ruang publik, agar banyak orang-orang yang terberkati, sehingga orang akan mengenang kita sebagai pahlawan yang memberi contoh manfaat, dan bukan membawa luka bagi sesama kita, oke? Kemudian, milikilah dasar iman yang benar, supaya kamu tidak mengasihi Tuhan dengan cara yang salah, tetapi dengan dasar yang benar. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Matius 22 ayat 39 sampai 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, demikian saudaraku, tips-tips untuk kita bisa terhindar dari ajaran yang sesat dan bagaimana alasan orang yang masih tetap mengikuti pelaku-pelaku bom untuk membunuh atau membinasakan orang lain. Oleh sebab itu, kita berpegang pada pegangan yang benar, pada dasar iman yang benar, pada pengetahuan yang benar, dan kepada Tuhan yang benar. Oke, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.